Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan semua, geng? Belum lah, terus pun saya mau izin berdiri. Oh, saya mau izin berdiri ya, Pak. Baik, presentasi saya bisa di-share. Oh, belum. Oke. Baik, saya mulai dari perkenalan dulu ya. Karena materi pada siang hari ini adalah tentang copywriter atau seni membangun opini, saya mungkin cerita dari pengalaman saya mulai tradisi menulis terlebih dahulu ya. Jadi saya mulai menulis itu sejak seingat saya kelas 1 madrasah aliyah di Bunga. Asa ada? Iya. Oke, Sungguh senior. Dukun. Oke, di tangki ya. Jadi di situ saya belajar menulis, tapi seingat saya pengalaman menulis itu juga diimbangi dengan pengalaman membaca. Ya, ini materi saya. Saya mulai menulis sejak 1 madrasah aliyah. Tapi jauh sebelum itu saya sudah mulai tradisi membaca. Siapa yang kemudian menjadi orang yang berpengaruh terhadap tradisi menulis dan membaca saya adalah guru madrasah di aliyah saya. Pada saat itu beliau itu orang yang sangat concern terhadap pas waktu itu beliau guru di ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan dalam tradisi teologi Islam itu sangat ketat dalam hal perdebatan, baik itu perdebatan akal, akliyah maupun perdebatan nakliyah. Nah, dari situ saya banyak menyerap apa yang disebut sebagai tradisi kepenulisan para ulama zaman dahulu. Nah, tradisi membaca itu kenapa penting menjadi bagian dari tradisi menulis? Karena membaca tidak berhenti pada tahap membaca teks. Itu yang pertama. Apalagi kalau dalam penulisan opini ya. Kalau dalam penulisan opini itu seringkali pembacaan awal itu harus dihadapkan pada pembacaan realitas. Apa isu yang hari ini terjadi? Apa isu yang kemudian bisa kita kasih solusi? Apa isu yang sebenarnya ini berkaitan dengan kehidupan kita secara personal. Kalau mau sederhana, mungkin di KUA, di beberapa KUA di Bojonegoro itu, sekarang kan Kemenak lagi membranding KUA sebagai ruang inklusif ya. Ruang inklusif bagi beberapa agama terutama, dan memudahkan para calon pengantin untuk menjalankan akad dengan sederhana juga. Nah, itu bisa menjadi salah satu narasi yang dibangun oleh KUA di Bojonegoro untuk meningkatkan citra KUA sendiri bagi anak-anak muda maupun masyarakat sekitar. Nah, citra itu sangat berkaitan banget dengan menulis. Artinya kita membangun narasi KUA itu mau didekatkan kepada siapa? Nah, itu yang pertama, menjadi bagian dari arah kita menulis. Kalau kemarin sudah dikasih materi terkait bagaimana kita membuat konten video maupun pemetaan terkait apa sih yang sekarang sedang ngetrend di dunia digital yang disampaikan oleh Bang Hamzah sama Bang Daim kemarin. Terus kemudian bagaimana amplifikasi isu itu di media sosial. Tapi pada tahapan menulis opini ini, narasi merupakan dapur. Narasi itu merupakan dapur konten. Tanpa narasi, konten tidak akan hidup. Tanpa narasi, konten tidak akan hidup. Nah, bagaimana menghidupkan konten? Caranya adalah kita memperhatikan, sebenarnya kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Gini, saya tuh punya keyakinan kalau menulis yang
baik, menulis yang bagus itu menulis yang berdasar pada pengalaman diri kita sendiri. Seperti yang kalau bisa dibaca ya itu ya, yang saya tulis di judul ini. Ingatan yang beriku nafas panjang dalam mengenal Gus Dur. Coba saya baca sebentar di paragraf awal. Pengalaman pinggiran ini bermula ketika zaman orang membincang Gus Dur. Kala itu saya masih menginjak usia mengenal PKB tidak sebagai partai politik melainkan supporter sepak bola, sebuah kesebelasan sepak bola. Jadi itu pengalaman di memori kolektif saya ketika awal pertama kali mengenal PKB, yaitu ketika diajak pawai di salah satu daerah di Gresik. Dan saat itu PKB masih di era Gus Dur. Nah, saya mengenal PKB pada saat itu tuh kayak ini orang rame-rame, breng-brengan gitu kan, sepak bola atau partai. Pada saat itu kan kosong kan, ini partai itu apa masih nggak tahu kan. Nah, memori kolektif itu saya panggil lagi untuk kemudian saya tumpahkan di sebuah paragraf pertama dalam tulisan. Jadi itu yang saya katakan sebuah tulisan yang baik adalah tulisan yang dekat dengan diri kita sendiri, baik itu pengalaman, baik itu kejadian maupun peristiwa-peristiwa ataupun insiden ataupun tragedi yang kita alami sendiri. Baik, mungkin next. Iya. Next. Oke, stop. Apa itu menulis kolom? Saya tidak akan menjelaskan ini secara definitif, tapi Pak Bulinda tolong Pak. Jenengan berdiri, terus lihat Bapak sebelah itu, terus definisikan Bapak. Sebutkan diri apa dulu? Yang pertama, Bapak ini pakaiannya rapi, menarik, kemudian kelihatan seperti berwibawa sekali penampilannya, dan juga kelihatannya mempunyai kecerdasan yang lumayan. Karena di sini pakai kacamata, ya, apalagi kalau pakai dasi. Jadi definisi saya begitu melihat pertama Bapak yang ada di depan saya itu adalah seperti itu, menarik, rapi, kemudian mempunyai potensi berwibawa. Apalagi duduknya di depan itu kelihatan semangat sekali, Pak. Untuk sementara itu apa yang saya lihat. Keren. Terima kasih. Rapi, berwibawa, punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Rapi, berwibawa, punya kecerdasan di atas rata-rata. Rapi ini fakta atau opini? Fakta. Iya, karena terlihat. Tapi kelihatan klinis loh Pak, klinis ya. Oke, sepatunya kinclong. Berwibawa, fakta atau opini? Berwibawa itu opini, ya. Sepakat kita berwibawa opini? Sepakat, opini. Kelihatannya punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Opini atau fakta? Opini. Ya. Kita sudah bisa mendefinisikan opini atau belum setelah dari contoh tadi? Sudah? Apa Mas? Monggo. Pendapat seseorang. Pendapat seseorang, 1, 2. Ya, khayalan terhadap seseorang. Khayalan
fantasi, imaji, bisa. Persepsi, boleh. Refleksi. Sekarang Ibu. Apa ya? Lebih ke persepsi. Sesuatu yang belum tentu benar. Sesuatu yang belum tentu benar. Persepsi, pendapat, imaji, pendapat pinggiran. Baik. Ya, dari sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya menangkap apa itu opini dan bagaimana kita mempersepsikan sebuah opini itu untuk membangun sebuah citra. Itu apa yang dibangun oleh Bapak yang pertama tadi kepada Bapak ini itu sebenarnya sudah bagian dari membangun citra. Sebenarnya nanti kita ketika membangun citra Kemenak Bojonegoro, wah, Kemenak Bojonegoro ini berwibawa, rapi, ya. Terus kemudian apa lagi? Excellence, par excellence, apalagi? Ya kayak gitu loh. Kita membangun narasi. Cuman sebelum kita bisa membangun narasi yang sedemikian canggih, terutama terkait dengan citra, kita juga memerlukan sebuah kualitas data yang bagus. Artinya, apa yang dibaca oleh Bapak tadi terhadap Bapak ini adalah itu kan bagian dari data, pembacaan data. Data yang terlihat, data apa namanya? Data yang terlihat, empiris, data empirik. Pengalaman pembacaan itu memang perlu dilatih sih. Saya yakin Bapak Ibu sudah seringlah melatih membaca suasana atau membaca keadaan terutama di Kemenak Bojonegoro. Jadi itu membangun narasi itu sama aja dengan membangun citra. Tapi membangun citra juga membutuhkan sebuah data. Bagaimana cara kita memperoleh data? Nanti akan saya jelaskan di materi ini. Yang pertama adalah kolom. Ya, kolom ini bisa kolom, bisa opini. Nomenklaturnya bisa berbeda-beda, tapi yang karib di pengalaman saya dalam tulis-menulis itu kolom. Makanya orang-orang itu kadang memanggil saya itu kolumnis, orang yang menulis kolom. Makanya ini kolumnis atau penulis kolom harus memiliki ide, gagasan, pendapat, dan sikap terhadap suatu permasalahan. Ide itu harus sudah ada, gagasan itu juga harus ada, pendapat dan sikap terhadap suatu permasalahan ini menjadi point of view yang kemudian memperkenalkan ataupun menjadi menjadi ciri khas dari Bapak Ibu sekalian dalam menulis. Kalau ide dan gagasan itu kan sebenarnya tidak ada yang baru di dunia ini. Tidak ada yang baru di dunia ini. Maksudnya kita tetap diperbolehkan untuk mereproduksi ide dan gagasan dari beberapa para pendahulu kita ya, kayak Gus Dur. Saya paling suka itu gagasan mereproduksi gagasannya Gus Dur dan gagasan para masyaikh di Nusantara ya, Mbah Hasim, Mbah Wahid Hasim, terus kemudian dari Syekh Zuhri. Itu sebenarnya punya gagasan dan ide yang cemerlang yang bisa kita angkat kembali di permukaan dan dijadikan sebagai makanan yang bergizi buat anak-anak dan generasi kita seterusnya. Itu mereplikasi gagasan, karena tidak ada ide yang baru di dunia ini, tidak ada, sama sekali tidak ada. Tapi yang kemudian membuat kita berbeda dan mempunyai ciri khas adalah sikap dan pendapat terhadap suatu permasalahan. Itu yang menjadi ciri khas pembeda di antara masing-masing yang ada di kepala kita. Oke, next. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum menulis. Yang pertama adalah membaca.
membaca itu bukan hanya baca buku ya, tapi baca apa aja deh, baca koran, baca chat WhatsApp. Yang sering terjadi itu sebenarnya inspirasi baru itu datang dari WhatsApp tuh. Ada orang yang share video yang sedang ramai, isu yang sedang bergulir, itu kan kemudian banyak kan chat komen-komen yang baik yang bertentangan, baik yang pro maupun yang kontra, itu kan banyak. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi bagian dari ide kita dalam menulis sebuah tulisan yang bagus, karena itu dekat dengan kita, itu hal yang sedang terjadi, bahasa kerennya itu reading the wave. Terus kemudian kita bisa turut serta dalam perdebatan itu secara dekat, karena kita mengenal mereka yang komen-komen dan seterusnya. Itu membaca. Jadi gak hanya membaca buku, membaca chat itu juga bisa menjadi bagian dari ide kita dalam menulis. Saya sering kok muncul terbesit ide untuk menulis itu karena kesal dengan perdebatan yang terjadi di WhatsApp. Kesal dengan perdebatan yang terjadi di WhatsApp, itu sering. Kemudian riset. Nah, riset ini mungkin menjadi ciri khas penulis yang alumni perguruan tinggi ya. Kita punya mind map, terus kita juga punya outline. Nah, awal-awal saya menulis dulu memang memerlukan sebuah outline. Outline itu pointer dari beberapa gagasan yang akan kita bahas di setiap paragraf. Yang misal kita mau menulis soal Kemenag Bojonegoro, outline pertama adalah kita paragraf pertama ya, kita akan menulis soal Kemenag Bojonegoro sebagai pilar dalam membangun kerukunan beragama. Itu outline yang pertama. Outline yang kedua, paragraf kedua, fakta yang terjadi di lapangan. Artinya kerukunan beragama di Bojonegoro ini faktanya seperti apa sih? Baik itu berupa data tentang jumlah Muslim di Bojonegoro sekian, jumlah Kristen di Bojonegoro sekian, jumlah agama-agama lain sekian. Terus outline yang ketiga, interaksi sosial antar umat beragama, itu outline yang ketiga. Gimana sih interaksi sosial di antara agama-agama tersebut itu gimana? Jalannya gimana? Apakah landai atau grafiknya itu naik turun, atau bahkan ada konflik atau perpecahan di beberapa daerah? Itu kita petakan di situ. Terus outline yang terakhir itu mungkin sikap Bapak Ibu tentang bagaimana sih Kemenag Bojonegoro harusnya menyikapi perpecahan, menyikapi konflik antar umat beragama yang naudzubillah terjadi di Bojonegoro. Itu yang menjadi pembeda di antara Bapak Ibu sekalian dalam menulis. Itu outline. Nah, cara mencari inspirasi ini yang paling susah-susah gampang sih. Yang pertama adalah merenung. Merenung ini pekerjaan yang sangat sulit dilakukan. Artinya kita kan kalau merenung kebanyakan kayak bengong kosong gitu kan. Bahkan bisa jadi dikira ini orang kenapa sih bengong mulu. Kayak gitu kan. Cuma merenung yang bagaimana kita mengelola merenung itu loh. Bagaimana kita mengelola bengong itu loh. Itu yang harus kita latih. Jadi bengong nggak hanya bengong, tapi bengong mata kita bengong, cuma kepala kita itu overthinking ya Bu ya. Kepala kita itu merangkai beberapa gagasan, merangkai beberapa fenomena dan merumuskan dia sampai di titik, oh ini bagus. Mungkin sebelum tidur ini bisa jadi kita menulis. Saya punya kebiasaan itu menulis sebelum tidur, menulis diary, bukan diary siapa ya, curhatan lah, sambatan sebelum tidur. Itu melatih kita untuk menuangkan apa yang sedang kita pikirkan, tapi mengganggu pikiran itu mengganggu kita
dan membuat kita nggak bisa tidur. Itu kemudian saya tulis pelan-pelan. Biasanya sih 1 sampai 2 halaman. Saya tulis pakai pulpen, nggak pakai komputer ya Bu, nggak pakai laptop. Karena satu itu bisa melatih ingatan kita. Yang kedua bisa menata emosi kita di hari itu. Dan yang ketiga adalah kita lebih leluasa gitu. Emosi kita itu juga terikat dalam tulisan tersebut. Itu. Jadi menulis sebelum tidur. Itu membantu kita untuk menenangkan, menstabilkan emosi, menuangkan ide yang belum sempat tertuang, dan kemudian menjaga kita tetap dalam pikiran yang sehat. Yang keempat adalah hal yang perlu dipersiapkan sebelum menulis adalah diskusi. Ini umum lah buat bapak ibu yang sering di tongkrongan atau ngopi bareng kaca ini ya. Itu kan sering ada diskusi-diskusi yang tiba-tiba dilempar terus kemudian direspon. Bahkan saya sering secara sengaja itu ngajak diskusi orang yang kompeten di isu tertentu. Seperti pas waktu dulu di era pandemi itu saya sering ngajak diskusi seorang dokter bagaimana terkait isu pandemi itu mengganggu kebiasaan anak-anak pesantren. Itu saya kemudian diskusi dengan beberapa dokter yang saya kenal. Terus diskusi dengan fuqaha, maksudnya teman-teman saya di pesantren yang memang ahli dalam ilmuwan fikih dan seterusnya. Pokoknya diskusi itu sangat membantu kita dan memberikan insight baru, tambahan pengetahuan baru, apa yang perlu kita tambahi dari tulisan yang sudah kita buat tadi, outline yang sudah kita buat tadi, outline yang sudah kita rancang tadi itu apa yang perlu ditambahin. Oke, next. Nah, apa saja sih yang bisa kita tulis? Ini mungkin sederhana ya, kegelisahan, menyimak isu itu kayaknya kita setiap hari juga dikasih isu-isu baru, dan itu sudah menjadi habitus kita di era digital ini, yaitu terpapar dengan isu-isu yang baik itu penting maupun tidak penting. Isu-isu, terus kemudian kegelisahan, baik kegelisahan personal di kantor, kayak aku nih kantor kok ngina-ngini ya, maupun kegelisahan kolektif, artinya wah ini di kantor ini sebenarnya harus ada pembaruan, baik itu dalam tata layanan maupun dalam tata birokrasi dan seterusnya. Terus kemudian apa saja yang bisa kita lihat? Apa saja yang bisa kita lihat itu baik berupa kejadian maupun pengalaman personal maupun pengalaman naik kereta dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa menjadi bahan bakar kita dalam menulis sebuah konten ataupun sebuah tulisan yang bisa relate dengan beberapa orang. Oke, next. Tidak ada yang baru di dunia ini, saya sudah menjelaskan tadi ya. Makanya apa yang kemudian bisa membedakan kita dengan orang lain adalah cara kita dalam menjumpai sudut pandang, cara kita mencari angle, cara kita mencari sudut pandang dalam menulis. Yang pertama adalah skeptis. Kita harus skeptis dulu nih terhadap fakta yang ada di hadapan kita. Seperti apa ya? Benarkah? Apakah benar sih Kemenak Bojonegoro itu mampu mendamaikan perpecahan konflik di daerah, salah satu daerah di Bojonegoro kayak gitu. Kita harus skeptis dulu nih. Kalau yang benar gimana sih caranya? Nah, kayak gitu. Caranya adalah bla 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 bla. Pokoknya kita harus mempertanyakan semua hal dulu. Jangan yang pecah pisang dari dengan itu akun. Jadi kita harus mempermasalahkan setiap apa yang kita lihat dan setiap apa yang kita alami. Terus yang kedua adalah penasaran. Kita harus mempunyai
rasa keingintahuan yang tinggi, curiosity yang tinggi terhadap suatu fenomena, terhadap suatu ilmu pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga adalah kritis mempertanyakan satu hal atau mengkritik, mempertanyakan suatu hal, mempersoalkan ini kenapa Pak ini, kenapa gitu, solusinya bagaimana, apa yang harus kita cari dari permasalahan tersebut, seterusnya. Imajinasi itu seperti yang saya contohkan di awal tadi, baik itu imajinasi yang sifatnya futuristik maupun imajinasi yang sifatnya menjadi memori kolektif dalam pikiran kita. Itu. Oke, next. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau kita dialog saja. Nanti yang bertanya akan dapat hadiah. Oh iya, boleh. Kita sambil dialog aja ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Diana dari MAN 3 Bojonegoro. Ini tadi sungguh menarik bagi kami materinya. Yang pertama yang kami tanyakan, seringkali ketika kita mengupload di media medsos itu kan ada rasa pencitraan atau ini branding personil ya. Itu kalau sepengetahuan saya, kalau pencitraan itu kan harapan dari seseorang itu untuk mendapatkan pengakuan. Nah, sedangkan untuk branding personil itu kan pengakuan yang diberikan oleh publik pada seseorang. Nah, ini beberapa berita yang kita upload dalam medsos itu, apakah sampai sejauh ini hanya untuk mendapatkan pencitraan ataukah sudah sampai ke branding atau pengakuan masyarakat tentang lembaga kami? Itu yang pertama. Karena yang kami ketahui, untuk menciptakan sebuah branding itu diperlukan konsistensi dan proses yang berkelanjutan sehingga publik itu membaca siapa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan sebuah branding itu kan perlu sesuatu narasi yang kuat yang bisa membuat publik itu tertarik, viral. Sedangkan kondisi lembaga kami itu saya pandang data-data saja gitu ya. Ini bagaimana kiat-kiat dari masnya yang sebagai pemateri yang biasa-biasa saja kondisi di lembaga, mungkin dari bidang prestasinya nggak sampai internasional mungkin ya seperti itu, tapi bisa menjadi viral atau punya branding tersendiri. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat mahal. Oke, mungkin saya mulai dari menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Sebenarnya saya sendiri tuh terkait bahasa ataupun kata viral itu dia bukan menjadi sebuah goals. Viral itu sebenarnya bukan sebuah goals, tapi dia hanya bahasa kita itu jackpot lah, maksudnya bonus. Viral itu sebenarnya cuma bonus yang kemudian bisa membuat kita tetap bertahan untuk membangun branding atau citra. Itu adalah nilai apa yang sebenarnya harus kita bangun nih. Kalau itu kan MAN 3 Bojonegoro, nilai apa yang harus kita bangun nih yang bisa membuat orang itu
ketika mendengar nilai ini sudah merujuk ke, oh ini Bojonegoro, Matrika Bojonegoro. Nah, nilai itu membutuhkan apa ya? Kejelian dalam melihat kekhasan dari sekolah itu sendiri. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya dalam melihat madrasah Alia Negeri atau MAN, saya kebetulan alumni MA dan pengalaman saya sebagai siswa MA itu cukup tidak baik. Maksudnya cukup tidak baik itu karena saya sempat menjadi ketua OSIS di situ, sempat menjadi ketua OSIS, tapi ini sering menjadi buronan kepala sekolah karena sering mengkritik kepala sekolah, gitu. Jadi pada saat itu kepala sekolah saya itu punya branding yang bukan sangat sih, emang sekolahnya kan ada di pesantren. Cuma pada saat itu pemberontakan yang terjadi dalam diri saya itu kenapa Madrasah Alia ini tidak punya bunyi di masyarakat luar, sedangkan dulu itu trennya itu kalau mau sekolah agama ya di sini, tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena satu, pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah saya itu lebih merujuk pada pengelolaan atau branding yang dilakukan, branding yang tujuannya untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Maksudnya ya tahu lah Bapak Ibu kepentingan tertentu yang terjadi di sekolah. Yang kedua adalah concern utama yang dilakukan oleh kepala sekolah saya itu justru melukai perasaan orang sekolah itu sendiri. Seperti contohnya ada pelajaran kitab kuning, tapi orang yang dijadikan sebagai narsum itu bukan orang kita, tapi dia mengambil dari luar, kayak gitu. Itu beberapa satu dua hal yang mencederai perasaan saya dan kemudian melakukan pemberontakan dengan kepala sekolah, meskipun saya pas waktu itu adalah ketua OSIS. Karena ya saya merasa berhak untuk menyampaikan apa yang juga dirasakan oleh teman-teman saya. Jadi kembali ke branding. Branding itu kalau dalam pengalaman saya itu setara dengan citra dan kemudian framing. Meskipun tiga bahasa tersebut dipakai dalam nomenklatur atau susunan kalimat yang berbeda-beda. Kalau framing itu kan lebih dekat dengan bahasa jurnalisme. Artinya sebelum kita mengangkat isu tertentu, framing apa dan sudut pandang apa yang akan kita pakai dalam membangun narasi, itu frame. Seperti Matrika Bojonegoro meskipun tidak punya prestasi go internasional, tapi misal ternyata punya kompetensi di bidang olahraga. Jadi gitu. Itu olahraga itu satu hal lagi yang membuat saya benci dengan kepala sekolah. Artinya MA itu sebenarnya bukan hanya menjadi ruang bagi prestasi-prestasi yang berkaitan dengan agama. Itu yang harus ditekankan. Anak-anak di usia madrasah Alia itu saya yakin punya kompetensi, punya kecerdasan yang beragam. Beberapa kali saya dapat sambatan juga dari anak sekolah yang di sekolah saya dulu. Kalau urusan lomba ini sangat difasilitasi, tapi ketika ada satu anak yang mencorong di kompetensi di luar agama, itu kayak dipandang sebagai nggak cocok dengan MA. Padahal itu kan sebenarnya potensi yang harus kita dukung secara setara gitu. Jadi Madrasah Alia saya tekankan ya, bukan hanya rumah bagi mereka yang cerdas dalam kecerdasan agama, tapi saya yakin mereka punya
kecerdasan di bidang olahraga, seni kaligrafi, seni apapun lah, pokoknya yang tidak hanya saklek di ruang agama. Jadi mungkin itu Bu, kalau semisal di Mandika Bojonegoro tidak punya prestasi yang membanggakan di tingkat internasional maupun nasional, setidaknya coba dikembangkan dulu, kasih porsi yang setara terlebih dahulu kepada mereka para murid yang punya potensi di luar rata-rata. Itu akan kemudian kelihatan. Jadi MAN itu meskipun identik dengan agama, tapi saya yakin potensi dan keunggulan dari siswa-siswanya itu sendiri juga beragam. Nah, itu yang belakangan saya lihat masih sering dipakai oleh MA di wilayah-wilayah. MA harus cerdas di bidang agama, iya, dia menjadi bagian pokok. Cuma skill, potensi dan kemampuan itu kan berbeda-beda tiap anak. Dan apalagi sekarang eranya era Gen Z kan, era Gen Z dimana dia yang menjadi kreator itu sangat diagung-agungkan. Kan sempat ada dulu itu, oh ya, saya cerita soal Voice of Baceprot, kalau itu pernah tahu, Bapak Ibu pernah tahu, salah satu band metal yang kemarin tampil di Inggris bersama dengan Coldplay, bersama dengan pokoknya musisi-musisi top dunia. Voice of Baceprot, tahu ya Pak ya? Dari Garut kalau nggak salah itu. Dan dia itu lulusan dari MTS. Cuma sama guru musik dia itu namanya Abah siapa gitu. Abah pokoknya, panggilannya itu Abah, didorong. Oh kamu punya potensi nih, potensi di bidang musik. Dia didorong sampai sekarang. Kemudian potensi itu ditampung oleh Jarum. Jadi sejauh ini dikelola oleh Jarum Foundation itu untuk belajar musik di Jakarta. Dari Garut mulai membangun musik soal metal, pokoknya metal banget. Dan itu kan sesuatu yang tabu di lingkungan Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Kita sejauh ini anak MTS mainnya band metal, musik metal, itu kan tabu sebenarnya. Tapi ya bagaimanapun dia punya potensi di situ. Ya harus kita terima dan harus kita dukung gitu. Jadi kita harus semakin inklusif belakangan ini. Cara pandang kita harus semakin inklusif belakangan ini. Karena ya potensi yang kemudian muncul belakangan, ya meskipun di luar nalar, tapi itu menjadi potensi anak-anak kita, potensi generasi penerus kita. Mungkin beberapa ada yang nggak cocok, tapi ya mau gimana lagi? Orang Voice of Baceprot dia sudah sampai di taraf sepanggung dengan musisi-musisi top dunia. Belakangan ini dia, baru akhir bulan lalu, awal bulan ini kayaknya Juli, di Inggris tuh, main band di festival musik di Inggris bersama dengan musisi top dunia kayak Coldplay, Dua Lipa, banyak lah musisi top dunia. Itu alumni MTS Pak. Gimana itu? Alumni MTS. Bojonegoro saya kan punya potensi seperti itu. Cuma bagaimana cara kita melihat potensi itu agar tidak menenggelamkan mimpi-mimpi mereka untuk mencapai titik yang ia ingin tuju. Gitu. Sebelum dia bermimpi, pokoknya jangan mematikan mimpi-mimpi mereka itu terlebih dahulu. Ibu harus paham bagaimana potensi itu sebenarnya bagus, potensi anak-anak itu sebenarnya bisa dikembangkan, dan porsi yang diberikan juga harus setara di antara setiap kompetensi itu. Nah, saya yakin ketika cara pandang kita sudah melihat potensi itu tidak hanya berhenti sebagai potensi agama saja, itu saya kira akan muncul beberapa potensi yang bisa membangun branding sekolah itu. Sejauh ini saya lihat memang citra MAN itu memang
sangat agama sekali sih, agama dan sains ya. Tapi di bidang seni, di bidang musik, di bidang olahraga, saya dulu tim futsal Pak, tapi belum pernah mengangkat juara 1 sih ketika ada kejuaraan di daerah itu. Cuma berhenti di juara 2, jadi nggak bisa. Ya waktu itu pemberontakan ada sih dengan kepala sekolah, tapi kita tetap dapat porsi yang setara di kemudian hari. Jadi mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Itu dulu Bu. Pak. Iya. Terima kasih Mas. Kalau tadi kita bicara tentang framing ya, bagaimana mengangkat sebuah madrasah biasa, tapi dalam konten kita bisa didongkrak dengan konten tersebut setelah kita bisa viral. Nah sekarang saya mau tanya untuk sebuah konten, perlu nggak sih sebuah konten itu untuk kita menentukan sebuah point of view, agar di mana point of view sebuah narasi itu nanti dari konten kita bisa FYP gitu. Nah, tipsnya itu seperti apa untuk seorang pemula untuk menjadi seorang kreator? Bagaimana kita bisa memilih atau menentukan sebuah point of view atau POV dalam sebuah konten, terutama entah itu individu atau lembaga. Nah, terus sepenting apakah sebenarnya POV itu dalam sebuah konten dari seorang kreator? Ya, itu saja sih sekedar sharing. Saya Bu Rima dari RAICT. Terima kasih. Kalau konten kreator, saya kira kemarin sudah dibahas ya sama Mas Dahin sore hari kemarin. Memang beliau ahli dalam bidang media dan konten, pembuatan konten, apalagi konten visual. Cara kerjanya itu saya yang bikin narasi, Mas Dahin yang bikin visualnya, baik itu desain, baik itu video, itu Mas saya, tapi saya yang bikin narasi. Nah, saya masih ingat ketika membuat sebuah konten itu, yang pertama dan paling utama dalam membuat sebuah konten adalah bagaimana kita kalau kontennya berupa naratif ya, kalau kontennya berupa video naratif, bagaimana kita membangun sebuah judul. Kalau dalam istilah anak-anak media itu hook, kita harus menentukan hook. Hook itu tampilan awal, tampilan pembuka, salam pembuka kita kepada audiens. Itu harus kita tentukan judulnya. Baik judul yang kemudian dekat dengan masyarakat ataupun yang memicu audiens untuk membaca dan menonton adalah judul yang syarat sentimental. Kayak kita menambahkan kata bangga, aku kawa Bojonegoro dan seterusnya. Terus apa ya? Siap-siap next level. Kawa Bojonegoro akan bangun rumah toleransi atau apa kayak gitulah. Judul-judul yang sentimental ataupun memuat narasi emosi itu sebenarnya menjadi salah satu kunci orang membaca dan menonton konten kita sampai selesai. Dan soal FYP-nya, FYP itu sebenarnya ada tekniknya, tapi saya kurang tahu jelas tekniknya bagaimana. Karena itu berkaitan juga dengan algoritma dan konsistensi ya. Terus lagu mungkin menjadi bagian dari faktor yang membangun kita, menjadikan konten kita FYP itu, dan banyak lah. Jadi kita harus konsistensi, kita harus paham algoritma, kita harus punya kepekaan terhadap apa lagu yang sekarang lagi tren. Itu untuk FYP ya, Bu. Tapi untuk membuat konten kita bernilai dan punya daya baca tinggi, artinya orang tidak hanya membaca judul tapi dia bisa menyelesaikan video atau konten kita sampai selesai. Itu mulai dari judul ini, hook.
Yang kedua adalah saya biasanya bikin konten kayak gini. Yang pertama hook atau bahasa sederhananya salah pembuka. Yang kedua adalah masalah. Yang ketiga adalah solusinya apa? Dan yang keempat adalah call to action. CTA, call to action. Apa sih yang harus kita lakukan dari masalah ini? Semisal madrasah Man Bojonegoro, gimana ya? Semisal ya, kita contoh Man Bojonegoro kurang terdengar prestasinya. Itu enggak. Sebentar, saya mikir dulu. Gimana Bu? Man 1 Bojonegoro luar biasa. Man 1 Bojonegoro luar biasa. Oke, kita ambil dulu ya. Man 1 Bojonegoro luar biasa. Masalahnya kita ambil hook ya. Kalian pernah dengar nggak? Ada satu sekolah agama yang punya keunggulan bidang ini, misal kayak gitu hooknya. Tapi masalahnya kemudian kita munculkan masalah yang sebenarnya nggak dibilang masalah-masalah banget, cuma kita membuat orang itu merasa tertantang untuk menarik dan menarik minat dia dalam meneruskan konten tersebut. Misal masalahnya kayak punya keresahan ingin menyekolahkan anak di mana, kayak gitu. Solusinya kemudian Man Bojonegoro yang luar biasa. Terus call to action itu sederhana, yuk sekolahkan anak kita di Man Bojonegoro, kayak gitulah. Itu sederhana. Cuman template-nya itu 4 tadi, itu bisa Ibu kembangin lah. Hook, masalah, solusi, call to action. Dan sebenarnya ada banyak tools AI yang bisa membantu Ibu untuk menarasikan itu sebenarnya. Kalau saya sendiri yang percaya AI itu menjadi bagian untuk kita melaksanakan tugas-tugas kantor secara mudah. Itu sih. Jadi saya bukan bagian dari madhab yang menolak AI sejujurnya, tapi saya memberdayakan AI itu hanya untuk ya tools untuk kita brainstorming terhadap suatu materi tertentu. Jadi enggak plek apa yang dihasilkan oleh AI itu terus kemudian kita pakai, enggak. Tetap harus ada sentuhan manusiawinya, itu tetap saya yakin itu. Oke, mungkin itu ya Bu. Tadi Bapak siapa? Perkenalan. Pertanyaannya apa? Saya Zaki Mas, alumni Darul Ulum ya Rofah, almarhum. Ya, mohon maaf Mas, kita sharing ya. Beberapa waktu yang lalu, saya punya ide, punya imajinasi, punya gagasan ketika saya menjadi fasilitator bimbingan calon pengantin bimbing, dan kemudian saya dulang ke pengadilan agama. Terus itu saya narasikan dan menjadi buku, judulnya Agar Pelaminan Tak Terbelah, yang alhamdulillah informasi dari editornya mau jadi buku yang kerjasama dengan Kementerian Agama katanya. Saya tidak tahu, saya berjoki dapat bonus nih, gitu doang ya. Hanya saja gini pikiran saya, Mas. Memang banyak angel yang bisa kita jadikan ide, banyak fokus yang bisa kita jadikan ide. Problemnya kemudian adalah ketika
ide itu sudah ada. Misalnya taruhlah masalah pelayanan di KUA, itu kita pakai platform apa yang paling enak agar bisa mendapatkan feedback dari masyarakat. Karena apapun dan bagaimanapun masyarakat akan tetap menilai bahwa pelayanan KUA ya kayak gitu-gitu doang. Ya sudah nikahkan, kemudian selesai, kemudian ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Nah, saya jadi dari rentetan yang diterangkan kemarin, saya jadi berpikir kira-kira platform apa ya yang kemudian bisa menuliskan beberapa ide yang terkait dengan hal itu. Itu kemudian misalnya ada kekurangan dari pelayanan kita membrandingnya itu seperti apa? Memang kita kurang, gitu ya. Artinya ya seperti itulah yang jadi kegelisahan saya gitu. Jadi platform mana yang harus kita pilih sehingga masyarakat itu tahu bahwa KUA itu benar-benar excellent service. Monggo Mas. Terima kasih. Nama saya Makin. Untuk seni membangun opini ini merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa bagi kami. Ini adalah sebuah upaya melakukan hegemoni pemikiran pembaca, yang itu sebagai upaya untuk bahasa kami dalam tanda kutip adalah upaya untuk menyesatkan cara berpikir dan menjerumuskan dalam kekuasaan kita. Nah, cuma dalam hal membangun opini itu kadang kita terbentur siapa lu kok berani ngomong gitu. Padahal dalam makalah undur makol, latabur mangkol begitu. Cuma nah itu lagi-lagi ketika kita ngomong berupaya untuk membangun opini yang harapan kita pembaca itu bisa terhegemoni kan gitu, akhirnya punya cara pandang yang bisa jadi paling tidak itu menggeser cara pandang pembaca kan begitu. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga konsistensi terkait dengan membangun opini? Mungkin itu terus. Alhamdulillah. Dua pertanyaan yang keren dan memang secara personal cukup meresahkan sih. Maksudnya cukup meresahkan itu hasil dari keresahan Bapak sendiri. Yang pertama adalah platform. Platform itu platform apa yang tepat untuk kita pakai dalam upaya kita membangun sebuah opini. Sebenarnya platform itu saya kembalikan kepada masing-masing personal. Artinya Bapak lebih nyaman nulis di mana? Mau nulis di status WA, nggak apa-apa. Mau nulis di Instagram, nggak apa-apa. Mau nulis di Facebook maupun Twitter juga nggak apa-apa. Saya itu salah satu dosen saja, namanya Pak Yasir Arafat. Biasa nulis di Facebook. Beliau bagian dari orang-orang sarkup ya. Kalau Bapak Ibu pernah aktif di Facebook, coba cari Yasir Arafat. Nah, beliau itu seringnya nulis di Facebook karena beliau merasa nyaman nulis di Facebook. Setiap hari beliau ke makam siapa, terus kemudian ditulis di Facebook. Iya, sarjana kuburan itu Mas Yasir Arafat itu salah satu dosen saya di UIN Sunan Kalijaga. Beliau nulis di Facebook. Ada juga kemarin Gus Afif itu beliau lebih suka nulis di Twitter. Nah, itu sih kalau soal platform, menurut saya kembalikan kepada masing-masing personal. Lebih nyaman nulis, gak harus website. Kalau menurut saya gak harus website karena platform media sosial hari ini itu sudah sangat kaya. Bisa di Twitter, story WA, Instagram. Cuma kalau story WA ini
Ini yang bukan soal membangun narasinya ya, tapi siapa ini yang harus di-head ini sebelum, siapa yang harus disembunyiin ini sebelum saya menulis status ini. Itu kan serba salah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, enjoy aja. Membangun narasi itu kan tidak hanya soal kita strike to goals kan, tapi bisa juga dengan bahasa satir, metafora, itu bisa. Gitu. Jadi soal platform saya kembalikan kepada masing-masing personal. Jenengan lebih nyaman, lebih luas, lebih bisa ajak itu di platform apa? Story WA, Instagram, Facebook, Twitter, Thread, TikTok dan lain sebagainya. Itu yang penting tersebut. Kalau suka nulis, biasanya di Facebook, Twitter, atau story WA. Kalau suka sesuatu yang lebih sifatnya visual, biasanya di Instagram, di TikTok, dan seterusnya. Jadi itu, Pak. Terus terkait dengan hegemoni, maksudnya hegemoni, bagaimana cara kita bisa benar-benar membangun sebuah narasi yang kemudian bisa berdampak dan bahkan mengubah keadaan. Kalau saya sendiri pernah membangun sebuah narasi itu secara sederhana di media sosial Instagram. Pada saat itu saya ingin mengubah cara pandang teman-teman. Ini cara pandang sederhana sih sebenarnya. Cara pandang teman-teman untuk hiatus itu berhenti bermain media sosial ya. Bukan berhenti secara saklek, tapi punya keterbatasan punya berjarak dengan media sosial. Yaitu dengan mengkampanyekan sebuah praktek menulis catatan. Jadi kalau kita cuma mengkritik tapi tidak memberikan solusi, kalau kita cuma mencaci maki tapi tidak memberikan memberikan pencerahan, itu sama saja, Pak. Jadi hegemoni itu akan bisa diterima dengan lapang oleh orang lain ketika dia merasa tulisan yang jenengan sampaikan itu tidak hanya sifatnya bualan, tapi juga narasi alternatif, baik itu solusi maupun pencerahan pada orang lain. Dari situ orang lain akan memandang, ya benar juga sih apa yang jenengan sampaikan, jadi kita harus ini bla bla. Jadi hegemoni itu bukan soal konsistensi juga, itu tidak hanya soal konsistensi, tapi apa yang kita tawarkan sih terhadap mereka, apa yang kita bangun sih terhadap mereka, apa yang kita ingin share informasi baru terhadap mereka apa. Gitu. Mungkin itu, Pak. Kayaknya beberapa udah ada yang ngantuk ini. Kita main game aja yuk. Game sebentar ya, game. Ya game sebentar ya, Pak ya. Game sebentar, game. Kalau munjurin, Pak. Munjurin. Alhamdulillah. Oke, gamenya adalah sambung kata. Ya karena kita temanya menulis kan. Gamenya sambung kata. Boleh kata kerja, boleh. Kata benda, boleh. Kata keterangan, kata sifat, boleh. Asal katanya nggak rasis, nggak sara, nggak berbau hal-hal yang tidak bisa kita terima di forum ini. Oke, bisa disepakati ya. Sambung kata, cuma satu kata. Jadi misal
hotel, ada yang menyebut hotel. Nah, yang diambil itu kata terakhir, tel. Nah, itu. Paham? Paham ya? Nanti akan random saya tunjuk. Random nanti akan saya tunjuk. Ada. Kalau nggak bisa, hukumannya apa ini? Sepakati dulu. Kalau nggak boleh bahasa Jawa ya, harus bahasa Indonesia. Hukumannya apa ya? Oh iya bisa. Hukumannya ngasih ice breaking satu ruangan. Oke. Oke ya. Nanti random akan saya tunjuk. Ini ya mungkin 10 menit lah kita. 5 menit aja kita main. Oke. Mulai dari Ibu. Terserah. Gagal. Galon. Galon. Lon. Gadis. Lon. Lontong. Tong. Saya kasih waktu mikir dulu. Tong. Tongkat. Kata. Tak. Tahu. Kata tak. Takut. Kut ya. Kut, ayo sambil nyari yang dulu. Kut. Nama tempat boleh? Kutai. Tai. Ayo sambil mikir dulu. Tai. Thailand. Lan berarti LAN. Lan aja deh, LAN aja, nggak usah di lan. Lancar. Cari. Ribut. Ya. Buta. Tahu. Tanduk. Buta merana. Satu kata. Duka. Kare. Rehat. Hati. Timah. Mahal. Hal ini susah nih hal ini. Halaman. Man dua betul.
Man ini apa ya? Mandor. Kayaknya mandor. Door prize. Door prize, Pak. Prize ini susah ini. Kayaknya kita dapat di aplikasi ini. Prize. Door prize. Prize ini berarti gimana? Prize gitu ya? Prize. Ayo jangan dulu, ayo. Prize. Yang nggak bisa tadi ngapain? Ice drinking ya? Prize. Door prize. Ya. Apa ya door prize ya? Susah ini. Door prize. Prize. Presto. Saya jadi tiru ke aku. Saya salah. Tadi kan nggak boleh bahasa Jawa ya, saya juga nggak boleh bahasa Inggris. Price. Maju. Kasih ice cream dulu ya. Ayo, ice cream sederhana aja nggak apa-apa. Oke, selamat pagi semuanya. Kalau aku bilang pagi, jawabnya pagi luar biasa. Tangannya diangkat biar tidak ada yang ngantuk ya. Karena selamat pagi semuanya. Iya, karena saya dikasih kesempatan buat tes breathing, saya boleh dong ajak senam. Saya ini guru RA Bapak Ibu sekalian, jadi kalau pagi saya biasa senam. Karena di sini saya diminta untuk maju ke depan, itu resiko panjenengan. Salah Pak, jelas salah. Enggak, semuanya boleh berdiri dong. Saya nggak mau ngajak karaokean ya, tadi sudah 3 lagu ya Pak. Baju saya mahal, bercanda. Iya, semuanya berdiri karena tadi kan minta saya mimpin ice breaking ya. Saya berdiri dong. Siap.
Oke. Alhamdulillah. Kalau sama-sama sih kemudian. Lumayan ya. Boleh kita next materi, Kak? Udah tahu Kak? Itu yang di tab. Nah. Tabnya yang mana nih? Oke. Baik, kita lanjutkan materi terlebih dahulu ya. Nanti pertanyaannya, oh udah hilang orangnya. Baik, kita sampai di kolom yang bagus atau opini yang bagus cenderung mengandung 4 unsur berikut. Yang pertama adalah 1. Kebaruan, tema, informasi dan pengetahuan. Yang kedua adalah emosi, dekatkan pembaca dengan emosi, simpati, bahagia, terkejut, dan sedih. Makanya beberapa kali konten-konten yang sempat rame itu mereka adalah tipikal konten yang menjual kesedihan. Beberapa konten banyak yang memakai gaya ini, yaitu menaruh emosi di permukaan agar dia bisa mempunyai nafas panjang untuk dibaca sampai selesai. Emosi. Yang ketiga adalah narasi. Kolom bukan fit selebgram, dia butuh narasi untuk menambah cita rasa keindahan. Ya. Cita rasa keindahan itu bisa berupa gaya-gaya sastrawi. Artinya gaya-gaya sastrawi itu kita membangun rima yang enak dibaca orang, membangun narasi yang pendek-pendek. Artinya narasi pendek-pendek itu titik komanya itu kayak punya ritme, kayak punya nada ketika dibaca. Saya jujur kalau dalam soal penulisan narasi yang terkesan sastrawi itu meniru gayanya Ahmad Tohari. Kalau Bapak Ibu tahu, Ahmad Tohari, sastrawan senior dari Banyumas. Salah satu judul karyanya itu Ronggeng Duku Paruk. Kalau jenengan tahu, Ronggeng Duku Paruk, terus Bekisar Merah, banyak. Itu yang sangat membantu saya dalam menyusun narasi yang bernuansa sastrawi. Yang keempat adalah sudut pandang. Ya, saya berkali-kali tadi sudah menjelaskan bagaimana kita membangun sudut pandang, bagaimana kita mencari angle, dan bagaimana tidak ada kebaruan yang ada di dunia ini yang kemudian membedakan kita dengan persepsi orang lain adalah sudut pandang. Oke, next. Nah, kebaruan ini poin-poin yang akan saya paparkan terkait contoh kebaruan. Ini slide-nya sudah di-share belum, Pak? Oh, belum? Share aja deh, nggak apa-apa. Ada grupnya nggak sih? Oh, belum. Iya, nanti aja nih. Kebaruan. Ini beberapa contohnya, nanti bisa di-share sih. Kebaruan, terus soal narasi itu bagaimana, share lagi. Bisa terbaca nggak sih? Nggak kebaca ya? Boten deh. Kelihatan deh. Tapi nggak kebaca. Kelihatan tapi nggak kebaca. J. Ya nanti bisa dibaca. Kalau saya baca semua kayaknya panjangan ini. Oke, next Kak. Emosi. Emosi ini saya pas waktu itu nulis soal bunuh diri dan hijrah sosial. Bunuh diri menarik. Pada saat itu saya masih di Jogja, terus kemudian kebetulan pulang ada kegiatan di rumah. Nah, ketika pulang itu ada satu peristiwa yang mengguncang desa saya, yaitu peristiwa soal anak
lulusan SMK yang bunuh diri. Bunuh dirinya itu melompat dari jembatan, pokoknya Bengawan Solo. Dia melompat ke Bengawan Solo. Nah, pada saat itu saya kemudian tertarik dapat informasi itu ketika saya sedang takziah di salah satu tetangga saya yang meninggal. Ya pada saat itu saya merasa kok hari-hari ini kok banyak orang gelotok, gelotok. Nah, gelotok. Ada salah satu ketika takziah itu ada salah satu orang yang kemudian nyeletuk bilang kayak gitu. Dino-dino ini kok akeh wong gelotok toh. Tapi itu saya tangkap sebagai sebuah judging penghakiman secara sporadik lah, maksudnya tanpa melihat fakta apa sih yang membuat dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Kata itu mewakili sebuah penghakiman yang sporadik menurut saya, tanpa melihat fakta atau alasan dia melakukan bunuh diri. Nah, itu yang kemudian menarik dari kata gelotok itu. Saya ingin menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya nggak semua orang yang bunuh diri itu faktanya cuma pikirannya jetok, pikirannya mentok, enggak. Tapi ternyata banyak faktor. Ketika itu saya coba cari, saya analisa, saya setidaknya menemukan 3 faktor yang membuat dia bunuh diri. Yang pertama adalah asmara, itu satu. Lagunya apa nih? Asmara hancur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi, betul, ekonomi. Jadi ekonomi itu posisi dia sudah lulus SMK, bapaknya sebagai kalau nggak salah tukang sopir di salah satu perusahaan senior di Gresik, sopir, dan bapaknya tuh punya keinginan untuk terus konon dan katanya aku nyopir, aku cuma anak itu kayaknya masih belum memutuskan apakah dia ingin jadi supir atau ingin jadi orang lain, masih ingin merambah dunia lain. Terus yang ketiga adalah budaya, betul. Artinya budaya itu dia anak muda sekarang itu kan cenderung kurang suka bergaul. Mereka bergaulnya lewat ML, FF, dan seterusnya. Artinya ketika mereka kalau di Gresik itu kan ada nggak tahu di Bojonegoro kayaknya sama deh, budaya cangkruan, cangkruk sih, cangkruan. Jadi cangkruan bagi anak muda sekarang itu kayak, ya mau pesan kopi ya bisa ngadep HP. Jadi dia tidak punya atap pelindung, bahasa yang saya pakai itu atap pelindung untuk dia memisahkan atau berkeluh kesah terhadap apa yang dialami saat itu. Ketiga hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat yang saya analisa, yang saya temukan, dan menjadi faktor yang juga membuat orang itu melakukan bunuh diri. Makanya gini kan, percakapan saya cerita kalau di awal tulisan ini tulisan ini tertib di detik.com pada saat itu. Coba saya baca ya. Ini paragraf pembuka, 3 paragraf pembuka ini. Malam senyap, dingin dan berkabung. Teras rumah itu ramai berkerumun orang-orang bertakziah. Seusai berdoa di sebuah sudut, saya hanyut dalam percakapan tentang kematian jenazah. Maksudnya jenazah itu yang bunuh diri tadi. Kronologis demi kronologis diceritakan pun perihal kasus seorang. Iya benar. Maksudnya jenazah itu jenazah yang saya takziahi. Kronologis demi kronologis diceritakan pun perihal kasus seorang pemuda yang bunuh diri, yang santer dibicarakan di desa Bunga pada saat itu dalam sepekan terakhir. Masih menjadi bahan percakapan yang menarik dan mengandung misteri.
percakapan tampak santai sebelum lelaki parubaya di depanku berseloroh. Sekarang itu sudah banyak orang yang uteknya delodok. Nah, uteknya delodok ini. Kata delodok merujuk pada stres atau depresi. Sehimpun orang di lingkarnya ikut mengiyakan dengan tertawa, termasuk saya. Tapi seketika batinku keluh dan menggumam, ini keliru. Kita terlalu fokus pada akibat dan meniadakan sebab kenapa pemuda itu bunuh diri. Sebegitu mudahnya kita menertawakan penderitaan orang lain. Ejekan sosial sering dipakai sebagai bumbu percakapan, dan karena itu ini empati menjadi barang mahal. Itu 3 narasi pembuka yang saya pakai. Kalau dalam 4 karakteristik tadi dia masuknya di emosi. Saya masukkan emosi-emosi personal yang saya alami ketika melakukan takziah dan juga ketika mendapat kabar meninggalnya anak muda itu, dan emosi saya ketika ada orang yang ngomong banyak akeh saiki wong uteknya delodok. Nah, gitu. Itu yang saya tekankan soal emosi. Mungkin next. Nah, ini dedikasi terhadap cerita. Jadi mengolah cerita tak menikmati secangkir kopi di teras rumah, mencecap pelan-pelan sembari menikmati udara petang, sampai suara kita seringkali amat dekat dengan narasi cerita sehingga secara mulus menyelinap ke sudut pandang subjek, mengungkap detail dan potongan cerita memilukan, seringkali tanpa disela, tanpa petik frasa atau kalimat. Jadi saya tipikal penulis yang empirical writing. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya lihat itu saya tulis. Mungkin ini salah satu karena background kajian saya di sosiologi antropologi ya. Jadi saya sangat dedicated terhadap cerita. Baik itu cerita yang saya alami secara pribadi maupun cerita yang saya lihat dengan kasat mata. Begitu. Oke, next. Nah, ini juga kaitannya dengan platform tadi, Pak. 3 karakteristik penting, yaitu panjang tulisan, yang kedua adalah kalimat pembuka, dan yang ketiga adalah wajah visual. Ini kaitannya dengan platform tadi. Orang-orang kalau panjang tulisan itu orang-orang zaman sekarang punya kecenderungan daya baca yang semakin lemah. Iya, kalau Indonesia sendiri sih memang berada di tingkat literasi nomor dua dari bawah kalau nggak salah. Dan di Jawa sendiri pun yang tingkat literasinya tinggi itu cuma 1 daerah. Tebak mana? Dan itu di Jawa, Pulau Jawa. Iya, Yogyakarta. Oh ya, Jenegoro nomor 2 ya. Jadi panjang tulisan itu mungkin buat bapak-bapak yang kurang terlalu bisa menulis secara naratif, itu saya sarankan juga dikasih wajah visual. Jadi panjang tulisan itu ketika ada wajah visual itu panjangnya nggak terlalu panjang, jadi cukup singkat lah. Dan menurut saya itu cukup enak ketika dipublish di WhatsApp dengan catatan siapa yang disembunyiin tadi itu ya. Itu kalimat pembuka, paragraf pembuka menjadi kunci penting bagi pembaca untuk memutuskan meneruskan membaca atau tidak. Nah, makanya kenapa kalimat pembuka ini penting? Karena itu saya sering memakai narasi cerita. Karena ketika orang dikasih cerita itu kan dia akan mudah terhanyut untuk meneruskan membaca sampai selesai. Tulisan siapa? Begitu. Salah satu orang yang mempengaruhi saya dalam menulis itu Ahmad Tohari sama Gusmus. Kalau yang sastrawi, 2 orang itu. Makanya titik
titik-titiknya itu kayak saya terinspirasi banget sama dua orang itu. Penarasian juga kayak gitu. Bapak jeli juga yang bisa mengenali tipikal nggih terus kula langsung menjenengan. Aduh, yang ketiga adalah wajah visual. Tidak bisa dipungkiri estetika menjadi kunci dalam membuat konten digital, terutama dalam tulisan website. Banyak penelitian menyebut konten yang memiliki visualisasi yang baik bisa meraup banyak pembaca. Visualisasi ini bisa berupa meme itu ya yang kemarin desain sama materi yang sudah disampaikan oleh Mas Yan kemarin, maupun berupa foto-foto jenengan lah atau foto apa gitu kan. Ya yang paling mudah orang untuk menangkap apa ya, visual itu biasanya foto orang sih, wajah terutama. Itu yang biasanya mudah dikenali oleh orang dan mudah menarik audiens lah. Oke, next. Kayaknya udah selesai, coba semuanya. Nah, menulis dan jangan takut dengan kalimatmu sendiri. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi ya? Oh ya, sebentar. Banyak yang tanya, ini bukunya cuma 3. Waduh, penulis, wah suhu. Suhu. Bukan penulis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Idu ya, panjangnya adalah Selamat Widodo. Dari Angkasa 3 Bojonegoro. Baik, Kak, ini sangat menarik sekali materi kali ini. Saya tidak ngantuk. Kalau kemarin saya ngantuk serius, saya tidur. Satu yang ingin ini sangat mengenal sekali dari saya. Menulis dan jangan takut dengan kalimatmu sendiri. Ini titik poinnya yang akan saya tanyakan. Mau tidak mau saat ini kita berada di era digital. Dan sekarang ada yang namanya ChatGPT dan lain sebagainya yang memudahkan kita untuk membuat tulisan. Dengan satu kali kata, kemudian kita bisa menulis banyak. Dan pertanyaan saya adalah satu, karya dari CGP, dari AI, kemudian kita jadikan buku, itu apakah termasuk karya dikategorikan karya sendiri atau terkena dengan aturan plagiasi? Nah, itu yang saya tanyakan. Terus untuk selanjutnya, kalau misalkan itu jadi buku ya, jadi buku kemudian dijual dan bestseller, dan ChatGPT kita tahu sendiri bahwa database dari ChatGPT adalah mengambil dari data atau artikel-artikel yang terkumpul di Google. Otomatis itu adalah hasil karya orang lain, terus kemudian dikombinasikan oleh mesin tersebut, lalu kemudian dijadikan karya, misalkan karya saya. Pertanyaannya itu tadi. Terima kasih, mohon pencerahannya. Siap, Pak Edo. Satu lagi, Ibu ya, dibantu. Terima kasih. Memang menarik sekali kalimat terakhirnya, menulis dan jangan takut dengan kalimatmu sendiri. Luar biasa Bapak ini. Motivasi insya Allah ke depan kita akan tidak takut dengan kalimat kita sendiri. Bapak, kalau dulu kita ketika mengikuti pelatihan yang terkait dengan menulis, itu kalau memilih judul itu kan memang harus sesuai dengan isinya gitu ya. Tapi itu kadang-kadang hari ini tidak menarik Bapak. Kita juga cukup membaca judul kemudian tidak membaca isinya karena kita anggap itu sudah memahami atau mewakili isinya. Nah sekarang itu lagi tren kayaknya, saya sering melihat di berandanya Google atau di judul-judul di konten itu, judul itu
kelihatan kontradiktif dengan isi gitu. Ya, sering sekali karena itu mungkin salah satu cara agar yang melihat atau yang membaca itu tertarik dengan isinya, itulah. Seperti itu, apakah juga bagus untuk penulisan? Terima kasih. Jadi, baik. Terakhir, ya. Terima kasih Pak. Terkait menulis ini memang kita memerlukan kompetensi Pak. Dalam hal ini banyak wartawan atau media massa yang menulisnya atau memberitakannya itu hanya satu sisi saja. Misal musim kampanye katakan, media itu banyak yang memberitakan calon A, tapi calon B tidak banyak diberitakan. Nah, ini nilai objektifnya itu di mana? Katanya kalau pers itu kan harus independen dan bagaimana? Nah, itu Terima kasih Mas. Tiga penanya dulu ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu kita tambahin. Baik, pertanyaan dari KFB ya soal plagiasi, ChatGPT dan plagiasi. Kalau soal ChatGPT atau tools AI baik ChatGPT maupun Gemini itu yang punyanya Google. Saya sendiri pada awalnya memang kurang terlalu kurang terlalu nggak srek lah sama ChatGPT awalnya. Tapi tools AI itu ternyata kesadaran itu kemudian berubah ketika salah satu dosen saya di perguruan tinggi itu memperkenalkan tools AI dalam membantu kita mengerjakan suatu hal. Tools AI-nya tidak lebih spesifik kayak ChatGPT sih Pak, cuman dia kayak membantu kita untuk memetakan isu-isu tertentu. Kalau dalam kajian akademik itu ada namanya research rabbit. Itu untuk memetakan jaringan tulisan kita itu terpaut dengan tulisan beberapa orang lain. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan plagiasi, ya karena kesadaran saya kemudian berubah itu tadi, tools AI itu selama dia masih dipakai untuk urusan yang tidak bersinggungan dengan dunia akademik ataupun karya tulis, dan dengan begitu juga buku, saya kira itu masih nggak masalah. Tapi kalau dia sudah masuk ke ranah akademik, ke ranah buku, ke ranah cetak, itu akan menjadi masalah dan sebenarnya tidak layak juga untuk diperjualbelikan. Kalau menurut saya pribadi, idealisme saya kayak gitu sih. Kalau ChatGPT itu, kalau menurut saya ya, singkatnya dia mencederai akal pikiran kita sendiri. Dia mencederai akal pikiran kita sendiri dan sangat-sangat berpotensi untuk terkena plagiasi. Karena itu saya cenderung memakai tools AI untuk sebatas sebagai brainstorming dalam cara kita menulis. Artinya kalau misal saya kenal tools AI itu baru 2 tahun terakhir, 1,5 tahun sih, 1,5 tahun terakhir, dan saya pakai untuk brainstorming. Artinya misal ya, saya ingin nulis tema soal moderasi dan toleransi. Apa aja sih, kira-kira apa yang menarik untuk prompt yang saya kasih ke ChatGPT itu kayak gitu. Kira-kira apa yang menarik dan yang belum dibahas soal moderasi beragama misalnya di Bojonegoro. Kemudian kan muncul jawaban thread, tapi jawaban itu tidak langsung saya pakai. Dia cuma sebatas sebagai brainstorming. Oh, ini. Terus kemudian
saya cari referensi lain yang dia lebih legitimate, lebih otoritatif lah untuk dijadikan rujukan, bukan ChatGPT rujukan. Itu. Jadi kalau dalam soal plagiarisme itu saya 100% aku yakin plagiarisme ChatGPT itu. Idealisme saya kayak gitu sih Pak. Jadi saya cuma memakai AI, tools AI itu sebatas sebagai usaha untuk mencari inspirasi, usaha untuk brainstorming, usaha untuk ya mencari apa ya, mencari bahan pencerahan lah. Tidak untuk hasil dari pencarian ChatGPT itu tidak untuk dipakai sebagai bahan plek-ketiplek untuk tulisan kita secara langsung. Yang kemudian berkaitan dengan judul. Judul sekarang clickbait. Jadi ada istilahnya judul clickbait, di mana judul itu sering ya satu kontradiktif, yang kedua adalah sengaja dibikin apa ya? Iya, sengaja dibikin penasaran dan pakai kata-kata yang sentimental tadi, itu tadi, emosi itu tadi. Itu yang pertama. Sejarah clickbait itu diawali dari media detik. Saya juga di situ sih. Secara awal media clickbait itu di detik. Yang kemudian sekarang banyak dilakukan oleh Tribun News. Kalau jenengan perhatikan, Tribun News itu banyak banget judul clickbait itu banyak banget. Dan bahkan ada juga tipikal artikel yang sebenarnya sudah selesai di judul. Kalau jenengan ngikutin mojok.co itu sebenarnya sudah selesai di judul. Tapi kita kan tetap butuh membaca berita itu secara utuh ya. Jadi pembacaan berita yang baik itu memang tidak berhenti di judul, melainkan sampai di taraf kita mengamati dengan betul statement apa yang disampaikan dalam berita tersebut, statement apa yang dikeluarkan oleh salah satu orang, dan begitu kita tidak berhenti pada hanya sekedar mendalami sebuah judul. Kalau dibilang kontradiktif, karena itu industri Bu, sekali lagi media itu sudah menjadi ladang industri. Dan setiap wartawan itu ingin, ya ini kalau soal clickbait itu bau-baunya emang bau-bau industrial banget, media industri banget. Nanti skemanya itu ketika sekarang kan misal wartawan Detik, dia punya porsi, dia punya deadline menulis satu harinya itu 10 artikel. 10 artikel itu harus selesai dalam 9 jam. Tidak berhenti di situ, viewer tiap artikel itu harus mencapai sekian. Nah, apa yang kemudian melahirkan clickbait itu adalah pressure dari viewer, dari deadline harus 10 artikel, dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian clickbait itu muncul. Meskipun di beberapa artikel memang apalagi yang sifatnya straight news ya. Kan kalau news itu ada straight news, ada hard news. Straight news itu yang istilahnya saat itu terjadi ya dangkal ya. Kalau hard news itu agak panjang dan mendalam, investigasi, in-depth journalism kayak gitu. Kalau straight news itu lebih punya potensi untuk dipakai dengan judul yang sangat clickbait, sehingga orang mudah terkecoh kalau dia tidak membaca artikel itu secara utuh. Itu clickbait. Terus pertanyaan yang ketiga adalah ya kalau independensi media itu sekarang abu-abu Mas. Ya saya kembalikan tadi soal bisnis itu tadi, media as bisnis. Makanya ada istilah sekarang jualan isu dan lain sebagainya, itu sudah menjadi rahasia umum di orang-orang media sendiri. Bagaimana media ini
fokus ke partai atau condong ke partai siapa, sehingga amplifikasi isunya siapa. Itu plot-plot media tier 1 atau media nasional seperti Kompas, Tempo, Sindo, Detik, itu sudah ada plot-plotnya masing-masing untuk menggoreng narasi ini, menggoreng narasi itu. Jadi kalau dalam sepengetahuan saya itu ada kelas kan di media ini. Ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier 3 ini biasanya jadi landing page yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk menghantam salah satu lawan politiknya. Kayak gitu. Ibunya udah paham banget. Jadi ada istilahnya black ops, ada istilahnya white ops. Kayaknya kemarin sudah dijelaskan sama Gus Afif deh. Nah, yaitu. Jadi di tier 1, tier 2, tier 3 dan yang paling rawan dipakai sebagai orang-orang politik untuk melakukan aksi tidak baiknya itu adalah quote-unquote tidak baiknya itu adalah di tier 3. Kalau tier 1 itu skalanya masih skala nasional dan berbayar. Kalau kita mau mau menerbitkan sebuah artikel khusus di media tier 1 itu berbayar. Biayanya mungkin ya lebih dari tergantung atensi dari apa yang diberitakan. Bisa nyampe puluhan juta, bisa mulai dari 500 sampai puluhan juta bisa. Jadi saya kembalikan bahwasanya independensi itu sebenarnya sifatnya abu-abu karena media sekarang lebih dikenal sebagai ladang bisnis, ladang basah bagi para pemangku kepentingan tertentu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, oke, terakhir ya, kurang 10 menit. Kayaknya udah pada lapar. Mbak nanti dibantu milih penanya terbaik ya buat dapat 3 buku. Masih ingat kan penanya sini? Masih ya? Saya aja ya. Terima kasih pertanyaan penutup. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fardin Sofi dari MTS Darul Ulum Brno. Sebenarnya ada 4 pertanyaan, terlalu banyak. Yaudah jadi 3 saja ya. 1 aja. Oh ya udah. Yang mana ini? Singkat saja langsung. Dari tadi kan diajarkan kita untuk menuliskan narasi atau opini atau kolom di berbagai medsos yang kita nyamankan. Nah, sehingga mungkin status kita itu adalah sebagai penulis personal, ya bukan sebagai wartawan atau pers lah ya. Nah, freelance. Nah, apakah kita mempunyai semacam perlindungan? Kalau pers itu kan punya undang-undang perlindungan pers. Sedangkan untuk kita itu apakah ada yang bisa melindungi kita sebagai penulis personal tersebut? Karena mau tidak mau, ketika kita menulis opini, itu kan pasti ada yang suka dan tidak suka. Terutama sekarang ada undang-undang ITE juga, sehingga rawan untuk semakin mudah membawa orang ke dalam bilik penjara seperti itu karena tidak suka dengan tulisan seseorang seperti itu. Sehingga apakah ada perlindungan untuk kita ketika kita menuliskan opini tersebut? Dan sehingga berlanjut ke menyambung pertanyaan pertama, sehingga apakah ada aturan dalam menulis kolom tersebut untuk menulis? Maksudnya apa ada acuan atau hal-hal yang perlu kita patuhi supaya kita tidak terkena UU ITE atau mungkin mengurangi resiko disomasi seperti itu. Nah, ya itu saja.
Ada satu lagi, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi itu saja. Ya nanti di luar saja. Terima kasih. Pertanyaan penutup yang sangat sulit ini. Jadi kalau terkait dengan etika menulis ya, nah saya tekankan, apalagi penulisan kolom ataupun opini. Nah, pada dasarnya penulisan kolom atau opini itu cenderung akan kesannya itu dikembalikan kepada tanggung jawabnya, itu dikembalikan kepada penulis itu sendiri. Itu kan yang sering dijelaskan di beberapa media bahwasanya tulisan ini merupakan opini pribadi. Nah, kalau sebenarnya somasi dan lain sebagainya itu terjadi ketika dia menyerempet kepada urusan personal salah satu orang. Saya yakin kalau tulisan itu masih berkaitan dengan perbaikan kebijakan, perbaikan pengelolaan ataupun birokrasi, itu masih bisa lah diperdebatkan, tidak langsung masuk ke ranah somasi dan lain sebagainya. Karena itu yang bisa kita hidupi untuk semisal ya, saya agak menangkap tadi itu kayaknya berbau mau menulis atau mengkritik soal kemenangan Bojonegoro. Nggak tahu sih, nggak. Tapi itu bisa boleh saja sih, boleh saja, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Karena ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita cuma membual di tulisan tersebut dan bahkan sampai di taraf melecehkan orang tertentu tanpa menghadirkan sebuah solusi baru, alternatif baru, pencerahan baru, itu bukan dikatakan sebagai karya tulis itu. Karena karya tulis punya nilai naratif, punya nilai etika dan punya nilai estetikanya secara khusus. Kalau isinya cuma membual, memaki, itu bukan karya tulis. Itu ya bualan semata. Itu hanya bualan semata gitu, dan tidak layak disebut sebagai karya tulis, opini maupun kolom. Sebenarnya aturannya ada mas, tapi saya nggak hafal aturannya tuh UIT itu kayak gimana, ada tapi saya nggak hafal. Apalagi freelance, menurut saya freelance itu cenderung lebih aman sih daripada nanti mungkin atribusinya yang kayak misal atribusi jenengan siapa namanya terus guru di mana gitu atribusi itu. Saya kira UIT itu plastis kan, dia plastis kan, plastis artinya bisa dimainkan oleh orang-orang tertentu dan dicap sebagai plastis karena sejauh ini orang yang kenal UIT itu ya orang-orang itu aja, dalam lingkaran itu aja. Saya kira kalau klasik cuma menulis kolom opini dan keresahan terhadap suatu lembaga dengan menghadirkan sebuah alternatif atau solusi tertentu, saya kira itu masih diperbolehkan, masih layaklah untuk dimuat dalam satu media tertentu, baik itu Radar Bojonegoro ataupun apa. Karena ya jenengan menjual ide, bukan hanya membual. Itu sih yang dari tadi saya tekankan bahwasanya ada kebaruan yang jenengan tawarkan, ada kebaruan yang jenengan hadirkan untuk Kemenang Bojonegoro misal, untuk KUA di Bojonegoro misal, untuk madrasah di Bojonegoro misal. Itu ada solusi-solusi baru yang jenengan tawarkan dari tulisan-tulisan itu. Jadi ya pesan saya cuma satu sih, menulis dan jangan takut dengan kalimatmu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nunggu, Mbak? Udah nunggu? 3 penanya beruntung.